Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imam mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Yuk kita lanjutkan ngaji terjemah Sahih Bukhari. Babnya itu adalah bab tafakkurir rajul ya. Jadi bab berfikirnya seorang laki-laki tentang sesuatu di dalam sholat. Kita lanjut dengan hadasana telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair. Hadasa telah menceritakan kepada kami Lais an dari Ja'far an dari Al-A'raj Qala berbicara Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah darinya. Qala berbicara Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Ida apabila uzina diazankan uzina atau dipanggil dengan solat adbaro kabur saitonu saiton la punya hunya duratun kentut hatta sehingga la tidak yasma'a mendengar ta'zina seruan. Pak maka ida apabila sakata diam al muadzin akbala kembali dia. Pak maka ida apabila suwiba dikumandangkan adzan adbaro berpaling dia atau kabur dia. Pak maka ida apabila sakata diam akbala datang dia. Pak maka la tidak yazalu henti-hentinya bi kepada almar'i seseorang. Yakulu berbicara dialah kepada huknya. Uzkur ingatlah kalian mak yang lam tidak yakun ternyata yakuru ingat dia. Hatta sehingga la tidak yadri tahu dia kam berapa sholat dia. Qala berbicara Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Idza apabila fa'ala mengerjakan ahadu salah seorang kum kalian zalika itu pak maka li agar yasjud sujud dia sajadatain dua sujud wa dan huwa dia qaidun yang duduk wa dan sami'a mendengar padanya Abu Salamah an dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Babnya itu bab berfikirnya seorang laki-laki di dalam sholat. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwa setan itu akan mengganggu seorang itu untuk sholat. Jika ada azan, dia kabur. Oh, ada azan kabur. Kemudian dia datang lagi untuk menggoda orang itu di antara apa itu namanya waktu azan dan iqomah. Kemudian datang waktu iqomah, kabur lagi. Nanti setelah iqomahnya selesai, balik lagi dia. Nah, dia itu akan menggoda laki-laki atau menggoda manusia supaya di dalam sholatnya itu mereka itu tidak khusyuk. Jadi akan mengingatkan kepada sesuatu. Jadi Imam Abu Hanifah itu pernah ada seseorang itu bertanya kepada dia, ya Imam saya ini lupa gitu loh, saya lupa menyimpan satu barang gitu. Dia punya harta disimpan di mana dia lupa. Nah kata Abu Hanifah, saya ini ulama nggak ngerti urusan-urusan dunia seperti itu, nggak. Itu pokoknya panutannya kamu lah, saya ini penggemar kamu katanya. Pokoknya ya saya tahu kamu mesti tahu caranya. Ya udah gini aja kata Abu Hanifah. Jadi gini, setelah kamu sholat isya, kamu berdirilah untuk sholat dari sholat isya itu sampai subuh. Insya Allah akan ketemu. Ya udah diikutin oleh orang itu. Benar, begitu dia sholat, nggak lama dia langsung berhenti, kabur dia dari sholatnya. Nah, orang-orang murid-murid Abu Hanifah itu padanya, ya saya katanya saya ini kok heran dengan fatwamu ini, aneh fatwa. Kok bisa seperti itu? Jadi kata Abu Hanifah itu, setahu saya tidaklah orang itu bersungguh-sungguh niat untuk sholat kecuali setan itu akan mengganggu dengan apa yang dia senangi.
Jadi setan itu, kalau kita ingin belajar, belajarlah dari setan. Setan itu tidak pernah putus asa. Putus asa menggoda orang supaya mereka itu tersesat, tidak mengingat Allah. Dan saking tidak putus asanya apa? Ya begitu azan, dia kabur. Menjauh dari orang. Karena setan itu ketika mendengar suara azan itu takut, dia lari dia. Kemudian dia balik pas di antara dua azan, dia antara azan dengan qomat. Kadang kan dua azan sama qomat itu kan sebentar gitu kan ya. Dia kesempatan gitu loh, diempatkan walaupun kesempatan sebentar. Kalau kita jadi setan kan udahlah, daripada kabur lagi kan mending nunggu. Ya enggak lah, mending nunggu pas setelah komat aja lah kan, daripada bolak-balik gitu. Tapi itulah hebatnya setan gitu. Setan itu akan berupaya menggoda. Dan setan itu tidak pernah berputus asa. Bayangin ya, orang ketika mendengar azan digoda. Digodanya supaya apa? Sholat. Supaya digoda tidak sholat. Kemudian kalau umpamanya nanti dia tetap sholat gitu. Ya tidak, supaya sholatnya itu dia tidak khusyuk. Banyak ingat macam-macam. Sampai dikatakan oleh Nabi sehingga orang itu tidak tahu dia udah berapa rakaat, dia tidak tahu. Tidak tahu berapa rakaat. Artinya kan harusnya sholat itu kan mengingat Allah. Tapi dia dilupakan itu. Nah karena hadisnya ini hadis tentang babnya itu lagi memikirkan sesuatu. Jadi berdasarkan itu, kalau orang itu di dalam sholat itu memikirkan sesuatu itu tidak membatalkan sholat. Karena Umar pun pernah seperti itu di hadis sebelumnya. Bagaimana ketika dia sholat itu dia melihat tentaranya, dia mengarahkan gitu kan. Maka di dalam khutbah ya, khutbah itulah karomanya Umar ya. Umar itu kadang ketika terjadi perang di Qadisiyah ya, perang yang dipimpin oleh apa itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Dia sering gitu loh, tiba-tiba jadi khotib, dia langsung ngasih tahu ini ke sini ke sini ke sini. Kayak di apa itu namanya? Kayak di layar aja lah, ada layarnya. Ngasih tahu sini. Kemudian apa itu namanya? Kadang dia ngumpulin penduduk Madinah. Kemudian dia ngomong, ini saya cerita lagi ini nih, saya ngasih tahu ini. Sampai penduduk Madinah itu ngomong ini, khalifahnya jadi edan ini. Begitu mereka pulang, ditanya benar nggak? Iya, kami itu dengar. Ada yang ngasih tahu kamu ke sini. Oh ya berarti benar. Dan itu ya itu suara Umar kata mereka. Baru mereka tuh ngasih tahu ternyata sampai seperti itu ya. Tapi inilah ya, jangankan manusia biasa ya, setingkat sahabat aja digoda supaya lupa di dalam sholat. Supaya lupa di dalam sholat. Tapi itu tidak membatalkan sholat. Prinsipnya sholat itu asal seseorang itu dia melaksanakan ruku-rukunya dia sudah sah. Walaupun nanti ada hal-hal yang dia lupa. Lupa itu bisa jadi lupa di dalam batu apa gitu. Tapi setan itu akan berusaha mengganggu dia tidak khusyuk di dalam sholat. Bayangin kalau orang tidak sholat terus orang yang sholat aja tetap diganggu. Orang dengar azan terus dia tidak sholat. Dan itulah namanya orang Islam itu harus selalu berpikir, jangan cuma ingat munkar nakir saja, rokib dan atid aja, tapi ingat juga ke setan. Setan itu selalu berusaha untuk ganggu kita, menyesatkan kita. Kadang manusia itu tidak cukup ingat Allah, dia harus ingat setan. Bahasa setan goda kita supaya seperti ini, dan dia itu tidak pernah berputus asa. Itu hebatnya setan itu. Makanya banyak-banyaklah kita itu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi setan nih kadang kalau umpamanya kita tidak mempan digoda dengan ini, dia akan mencoba segala cara. Segala cara.
Sampai kalaupun dia kita itu mau rajin ibadah, minimal ibadahnya itu nggak lama. Kalaupun sholat ya minimal nggak lama lah. Saking seperti itu, saking nggak pernah putus asa setan itu. Hanya itu guru terbaik kalau ingin sukses gitu ya. Setan tidak pernah berputus asa. Kapan ada kesempatan, dia dimanfaatkan. Orang diupayakan tidak berbuat baik. Kalaupun dia nggak bisa digoda untuk tidak berbuat baik, diupayakan dia berbuat baik tapi niatnya nggak ikhlas. Kalau diupayakan niatnya ikhlas, ya silakanlah ikhlas, tapi jangan lama-lama sakit. Yang jelas setan itu tidak akan pernah ridho, baliknya tidak akan pernah ridho sampai kita itu menyekutukan Allah. Berbeda dengan Nabi. Nabi itu berharap bahwa kita itu tidak sampai menyekutukan Allah. Karena begitu kita itu menyekutukan Allah, ya tertutup. Makanya di sholat itu yang paling bagus itu dimulai dengan auzubillah sebenarnya. Karena kita meminta perlindungan dari setan. Karena setan itu yang sehebat itu, begitu kita itu minta perlindungan kepada Allah itu udah tidak punya kekuatan. Setan itu luar biasa hebatnya. Kalau kita disuruh melawan setan ya nggak akan bisa. Setan itu nggak kelihatan, itu masalahnya kan. Mengalir di dalam darah, nggak kelihatan. Makanya terus dia tidak pernah berputus asa mencoba segala sesuatu. Godaannya banyak. Dia menggoda itu lewat bisikan-bisikan ya, bisikan-bisikan. Kemudian godanya itu dengan yang ada di depan kita. Kadang dia jangan memberikan angan-angan, memberikan dengan yang angan-angan yang baik, yang kita sukai, sehingga kita justru lupa di dalam. Semester 4 akhir tahun. Kelemahan setan itu cuma sederhana, yaitu kalau kita meminta perlindungan setan. Makanya kalau di Quran itu dikatakan inna kaida saitana karena do'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan atau akal-akalan setan itu lemah. Lemah di hadapan siapa? Ya lemah di hadapan Allah. Bukan lemah di hadapan manusia, lemah di hadapan Allah. Kalau kita ngadep setan, ya bayanginlah kita ngadepin setan itu susah. Dia bala tentaranya banyak, terus dia ya itu tadi ya, apa itu namanya, nggak kelihatan kan ya, nggak kelihatan, segala cara dia bisa dipakai. Makanya banyak-banyak berlindung kepada setan, berlindung kepada Allah. Ya, si Maryam itu sebelum melahirkan anak juga kan selalu berdoa kepada Allah. Ini uidubika. Saya meminta perlindungan kepada engkau ya Allah dari setan yang terkutuk terhadap anak yang ada di dalam. Nah kalau lupa ada yang dilupakan nanti orang itu cukup melakukan sujud sahwi. Nanti kita bahas diri di kitab sujud sahwi. Hadis ini nanti diulang lagi. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna. Hadasa telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Umar. Qala berbicara Ibnu Abi Dzib dari Sa'id al-Maqburi. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu berbicara annasu kebanyakan, yaqulu berbicara annasu manusia, aksaro kebanyakan, Abu Hurairah atau paling banyaknya Abu Hurairah. Pak maka laki itu menjumpai aku rojulan kepada laki-laki. Pak maka kultu berbicara aku dengan apa qoro'a membaca Rasulullah SAW barihah semalam di dalam al-atamah sholat malam. Atamah itu apa? Sholat maghrib atau sholat isya. Pak maka berbicara dia lah tidak adri aku tahu aku. Pak maka aku berbicara aku lam tidak tashad menyaksi engkau hak padanya. Kola berbicara dia bala iya, maksudnya kamu emang nggak ikut? Nggak, saya ikut, maksud bala iya. Kultu berbicara aku lakin tetapi aku adri tahu
Qara'a membaca dia suratan surat kada begini wa dan kada begini. Hadis ini menceritakan tentang Abu Hurairah, orang yang paling banyak mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu saat orang nanya sama Abu Hurairah, tadi malam Nabi itu baca apa? Baca apa aja di sholat malam? Dia bilang saya nggak ngerti. Maka dia berbicara aku, emang kamu nggak ketemu, nggak ikut ya sholat itu nggak ikut. Berbicara dia, enggak saya ikut, tapi saya tidak tahu, saya tahu dia membaca surat ini dan surat ini. Tapi artinya di hadis ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah itu orang yang paling banyak hafalannya dan selalu ingat apa yang disampaikan oleh Nabi, dan dia paling banyak meriwayatkan hadis. Kenyataannya di sholat tadi malam dia ditanya itu semuanya ingat. Artinya ada sesuatu yang dia lupa. Dia lupa. Jadi lupa itu, lupanya kan berarti dia di dalam sholat gitu kan ya. Menunjukkan bahwa lupanya itu di dalam sholat, bukan lupa sekarang tadi malam apa. Itu dia nggak dengar atau mungkin ngelamun. Jadi sejuta pira arisan. Makanya suara apa lemah? Oke. ya jadi itu sholat dia itu ada yang lupa gitu loh. Nabi itu baca apa? Mungkin dia lagi ngelamun atau apa gitu. Itu terjadi juga pada Abu Hurairah. Nah, jadi kalau yang hadis ini kan namanya mu'allaq yaitu ya hadisnya itu. Hadis marfu ya, yang dia bukan cerita Nabi gitu loh. Tapi cerita sahabat yang dia sholat bareng Nabi diceritakan. Jadi itu manusia bisa saja dia lupa dan itu dilupakan oleh setan. Tapi kesimpulannya karena babnya itu adalah bab berpikir dalam sholat, maka di dalam sholat atau ngelamun itu tidak membuat seseorang itu sholatnya itu jadi batal. Gitu. Apakah perlu ngulang? Nggak ada oleh Nabi itu disuruh ngulang. Ya paling pahalanya ya kurang aja. Gitu. Misalnya saya sholat ingatnya itu cuma Allahu Akbar, ingat Allah itu cukup gitu ya. Berarti kan pahalanya dikit. Tapi sholatnya sah-sah. Cuman pahalanya dikit. Apakah perlu ngulang? Ya nggak ada Nabi itu ngulang. Kalau ngulang itu kan yang jelas kalau dia ngulang juga salah juga kan ya. Kenapa? Ya nggak ada sholat asar 2 kali gitu atau sholat maghrib 2 kali. Makanya sholatnya juga yang benar gitu kan. Karena juga saya lihat tuh ada beberapa orang juga kadang, karena nggak cocok dengan imamnya dia ngulang. Ya mungkin nggak srek apa, tapi ya tadi malah nggak sesuai sunnah gitu, malah nggak sesuai sunnah. Nggak perlu ngulang. Dan nggak bisa kita membatalkan gitu di jalan gitu. Misalnya ini kita tahu bahwa rakaat pertama kita lupa gitu ya. Nggak khusyuk, ayo udah batalin aja, ngulang aja ya, nggak gitu di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab As-Sahwi, sujud sahwi maksudnya. Bab ma yang datang di dalam sahwi lupa.
atau lalai. Ida apabila koma berdiri min dari rokaatain 2 rakaat fardhu wajib. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, akhbar telah mengabarkan kepada kami Malik ibnu Anas, an dari ibnu Sihab, an dari Abdurrahman al-A'raj, an dari Abdillah ibnu Buhainah radhiyallahu an, annas hunyahunya qala berbicara dia. Solatlah kepada anak kami Rasul alaihi salam rakaat ini 2 rakaat min dari ba'di sebagian as-sholawati sholat. Suma terus koma berdiri fa makalam tidak ia jelis duduk dia. Fa maka koma berdiri anasu manusia ma'a beserta hunya. Fa maka lama ketika kodo menyelesaikan dia sholat hunya. Wa dan nadorna melihat kami tas 5 mengucapkan salam kabaro takbir dia qabla sebelum taslim mengucapkan salam pak maka sajadah sujud dia sajadatain 2 rakaat 2 sujud wa dan huwa jalisun dia duduk suma terus salam mengucapkan salam dia. Hadasa telah menjelaskan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, akhbar telah mengabarkan kepada kami Malik an dari Yahya ibnu Sa'id, an dari Abdurrahman al-A'raj, an dari Abdillah ibnu Buhainah radhiyallahu anhu. Semoga meridhai Allah darinya, annasunya qala berbicara dia. Innasunya Rasul Allah qama berdiri dia min dari isnataini 2 min dari ad-duhri duhur. Lam tidak ia jelis duduk dia baina antara huma dia. Pak maka lama ketika kodo menyelesaikan dia solatunya sajadah sujud dia sajadatain 2 rakaat 2 sujud. Suma terus salam dia ba'da setelah zalika itu. Ini bab kitabnya itu kitab sujud sahwi. Sahwi sini sebenarnya artinya lalai. Sahwi sini. Kalau Imam Mahdi itu membedakan antara sahwi atau lalai itu kalau lupa itu memang nggak ingat, kalau lalai itu karena kita nggak khusyuk, nggak fokus. Gitu. Tapi kalau yang lain mengatakan salah satu penyebab lalai itu ya karena lupa. Jadi yang lain tidak membedakan antara sahwi dengan nasyi ya, yang lupa. Sama aja antara sahwi dan. Nah, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu lupa di dalam sholatnya. Harusnya misalnya sholat 4 rakaat, dia cuma 2 rakaat. Nah, Nabi pernah melakukan itu. Nah, lupanya Nabi, pertama Nabi itu lupa itu, Allah itu ingin menunjukkan bahwa Nabi itu manusia. Jadi kalau kita bilang Nabi itu manusia biasa. Inama ana basarum mislukum. Saya ini manusia sama seperti kalian. Yuwa ilaya. Diwahyukan kepadaku anama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya Tuhan kalian Tuhan yang satu. Nabi itu manusia. Dan dikatakan di dalam ayat lau ja'alna rajulan falabasna alaihim ma yalbisun, mereka nun. Orang kafir itu nggak mau beriman pada Nabi Muhammad itu karena kok dikirimnya Nabi itu manusia. Kenapa kok nggak malaikat? Nah, Allah ngomong, lah kalau saya jadikan malaikat, saya suruh dia juga menyerupai manusia juga, sama juga. Karena kalau umpamanya kita itu diberikan nabinya malaikat, itu bingung nanti. Nggak bisa dicontoh kalau namanya malaikat. Malaikat nggak makan. Malaikat nggak makan, nggak tidur, nggak anak. Jadi ketika sholat, hidup itu nggak mikirin ya. Mikirnya cuma ibadah aja malaikat. Nggak mikirin nyari duit, itu kan nggak mikirin. Kemudian nggak mikirin lapar, nggak mikirin yang lain-lain, nggak bisa dicontoh. Makanya salah satu rahmat Allah itu kita itu diberikan nabi itu manusia.
yang Nabi itu juga lupa. Tapi menurut ulama, Nabi itu lupanya itu memang karena dilupakan oleh Allah. Gitu. Memang Allah itu ingin membuat supaya kamu itu ada contoh ketika kamu itu lupa seperti apa. Bukan Nabi itu memang orangnya itu lupa atau pelupa. Ketika Nabi lupa itu ada yang mengingatkan bahwa dia itu lupa. Jadi kalau yang tidak diingatkan itu berarti dia memang tidak lupa. Jadi jangan ngomong Nabi kan pelupa ya. Bisa lupa ya, iya. Berarti Al-Quran itu bisa juga Nabi lupa juga, salah gitu kan. Enggak gitu. Enggak apa tuh namanya? Nabi itu enggak akan lupa kecuali memang dilupakan oleh Allah. Begitu dia lupa langsung diingatkan, diingatkan. Apa diingatkannya tuh Allah yang mengingatkan atau melalui malaikat atau melalui sahabat, melalui sahabat. Nah di hadis ini ceritakan Nabi itu pernah sholat. Di hadis pertama itu tidak jelas sholatnya apa, tapi Nabi sholat duhur 2 rakaat. Kemudian sebelum salam dia sudah ingat, oh saya sholatnya duhur. Nah kita tidak tahu lupanya itu gimana ya. Apakah karena dia mikir yang lain atau apa? Nggak dijelaskan tuh di dalam hadisnya. Kadang kan kita bukan, kadang bisa jadi lupa itu bukan karena ngelamun. Nggak mungkin lah kalau Nabi itu ngelamun gitu ya. Kan Nabi kan tidak mungkin terlepas dari, Nabi kan terlepas dari sifat-sifat seperti itu. Kalau kita ya mungkin aja kita kalau karena kepikiran apa gitu loh, utang belum dibayar, jadi akhirnya ngelamun berapa rakaat. Tapi kalau Nabi itu memang dilupakan gitu. Makanya di dalam hadis lain dikatakan bahwa kamu lupa ya Nabi? Enggak, saya enggak lupa kok. Kamu lupa apa di kosan? Kamu lupa enggak? Saya enggak lupa. Artinya Nabi itu yakin bahwa dia itu ketika sholat itu enggak ada lupa atau mikirin hal-hal yang aneh. Dia cuma sholat yang 2 rakaat, dia sholatnya itu 4 rakaat, dia cuma 2 rakaat. Setelah itu kodok sholatnya, mengkodok sholatnya. Setelah dia mengkodok sholatnya, dilanjut 2 rakaat, baru dia sujud ya. Sebelum salam itu dia sujud 2 kali, sujud terus salam. 2 kali sujud terus salam. Nah, terkait dengan sujud sahwi, apa bacaan sujud sahwi? Di hadis-hadis ini, termasuk hadis ini tidak jelaskan Nabi itu membaca apa, sehingga ulama itu hanya mengatakan kalaupun mau membaca ya membaca bacaan sujud yang umum hadisnya itu subhana rabbiyal a'la gitu. Subhana rabbiyal a'la. Ada orang yang dikatakan itu ya subhanallah la yanamu wa la yansa gitu ya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Tapi itu tidak ada hadisnya, Mas. Tidak ada hadisnya. Kita kan kalau bisa kan melakukan sesuatu itu ada dasar hadisnya. Jadi bacaannya itu ya subhanallah biar a'la aja, nggak usah pakai kan. Dan kita mau apa itu namanya mau sujud itu mau apa itu namanya mau sujud ya dia takbir ya, takbir. Nah terkait dengan meninggal hal-hal yang lupa di dalam sholat, ulama itu membedakan antara lupa itu dengan apa yang dilupakan itu, yang mana yang perlu sujud sahwi dan tidak itu. Ulama mengatakan bahwa sholat, di dalam sholat itu ketika seseorang itu meninggalkan rukun sholat, maka dia wajib mengkodok, itu tidak bisa hanya diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia melupanya itu adalah lupa wajibnya sholat atau fardunya sholat, itu kalau dia tidak menggantinya ya tidak apa-apa. Cukup dengan membaca dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia kurangnya apa ya dikodok. Nah kalau rukun sholat itu kan yang takbiratul ihram ya.
takbiratul ihram, kemudian dia berdiri, kemudian dia ruku, nggak ngomong bacanya, gerakannya. Rukun itu cuma yang gerakannya aja rukun itu loh. Jadi kalau meninggalkan itu harus diganti. Kalau meninggalkan itu. Kemudian salam. Kalau yang wajibnya itu ya tadi membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Subhana rabbiyal a'la, Rabbana lakal hamdu, itu rukun-rukunnya. Yang kalau dia meninggalkan rukun itu di dalam sholat, dia diganti dengan sujud sawi. Makanya ketika Nabi itu ketinggalan, lupa 2 rakaat, 4 jadi 2, ya dia tidak cukup dengan sujud sawi, dia sholat. Dia sholat. Sholat 2 rakaat, terus dia baru sujud sawi. Yang jadi masalah itu adalah kalau lupanya itu dalam waktu dekat, langsung gitu ya. Kalau lupanya besok gimana? Ya besok hari ini kita 2 rakaat zuhur. Oh saya lupa, baru ingat gitu kan. Ingatnya besok. Ya ingatnya besok. Kalau ini kan Nabi diingatkan terus sholat ya. Jadi prinsipnya itu ya memang namanya kodok itu ya ketika diingatkan itu langsung sholat. Nah ketika begitu dia diingatkan tuh dia nggak boleh ngomong. Nggak ngomong setelah itu. Udah langsung aja sholat. Jadi disela dengan apa gitu. Ketika di hadis lain seperti itu dijelaskan. Dia kodok, langsung sholat, sisanya berapa, langsung dia sujud sahwi. Kalau misalnya dia nggak langsung sholat, gimana? Udah ingat, saya baru ingat ternyata kayak kemarin lupa sholat. Namanya kodok itu harus langsung. Kapan ingat, ya langsung itu namanya kodok. Walaupun itu berbeda dengan kodoknya. Nih misalnya nih kita apa itu namanya lupa sholat ini, ya udah langsung aja, gitu. Langsung aja, cepat di itu. Nah kalau yang di hadis yang keduanya itu ya Nabi tidak duduk ya di antara dari 2 sholat, nanti ada bab khususnya. Babun bab idza apabila sholat khamsan 5. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Walid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Su'bah an dari Hakam, an dari Ibrahim, an dari Alqamah, an dari Abdillah radhiyallahu anhu. Anasunya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Sholat dia zuhur khamsan 5. Fa maka kila dikatakanlah kepada unya, apakah zid menambah engkau atau bertambah di dalam sholat? Pak maka kola berbicara dia wa dan ma apa zak itu? Emang ada apa gitu maksudnya? Kola berbicara dia sholat engkau khamsan 5. Pak maka sajadah sujud dia sajadatain 2 sujud ba'da setelah mak yang salam dia. Jadi kalau sujud sahwi itu kalau dia kelebihan itu dia kelebihan tuh sujudnya itu setelah gitu loh. Setelah sholat. Waalaikumsalam. Setelah sholat. Tapi kalau yang sebelum, kalau itu kekurangan, kurang. Nah, ulama itu mengatakan bahwa, sebagian ulama mengatakan nggak masalah itu mau sebelum atau sesudah itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya nih ada orang 5 rakaat itu kelebihan, dia mau rukuk sesudah, sebelum sholat nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, kalau kata Ibnu Taimiyah. Tapi kalau umpamanya dia tahu, gitu loh. Dia tahu kalau misalnya apa itu namanya kekurangan gitulah. Tapi sujudnya itu setelah itu berarti dia menambah, itu yang nggak boleh yang seperti itu. Tapi kalau dia tidak tahu mau sujudnya sebelum atau setelah nggak masalah itu. Jadi misalnya nih
Ada orang dia sholat ya, duhur, 3 rakaat gitu ya, 3 rakaat. Terus dia nambahin 1, terus setelah itu dia salam, sujud sawi, nggak masalah itu. Yang seperti itu tidak membuat sholatnya itu jadi batal. Atau dia apa itu kan harusnya kan sebelum ya, karena dia kekurangan kan tadi, kekurangan rakaat. Jadi nggak masalah kalau sebelum atau sesudah. Tapi kalau yang tahu itu berarti dia menambah sholat itu bisa membuat sholatnya itu batal. Kalau menurut Ibnu Taimiyah. Jadi misalnya gini, kalian udah tahu nih bahwa kalau sholat, kalau seseorang itu kurang rakaat atau kurang apa di dalam sholat, dia harusnya itu nggak ini apa itu namanya sujudnya sebelum salam. Dia udah tahu tapi sengaja gitu loh. Udah setelah salam aja lah. Nggak boleh yang seperti itu. Terus sebenarnya kalau dia ada salah-salah di dalam bacaan atau apa, dia tidak perlu sujud sawi. Sujud sawi itu kalau dia kelupaan apa gitu. Kelupaan salah satu rukun atau wajib yang hal yang wajib atau fardu di dalam sholat. Lupa baca apa, lupa maksudnya tidak baca Al-Fatihah atau apa gitu loh. Atau dia lupa sujud atau apa, dia baru nganu. Tapi kalau dia apa itu namanya? Kalau dia cuman misalnya ini baca apa itu Al-Baqarah gitu ya, tiba-tiba ada ayat lupa, dia berhenti, nanti dia nggak perlu sujud sahwi karena dia tidak kekurangan atau tidak meninggalkan yang fardu. Babu bab ida apabila salama mengucapkan salam fi di dalam rakaat ini 2 rakaat atau fi di dalam salatin 3. Maka saja dia sajadatain 2 sujud mislah seperti sujud di sholat atau atwal ya, lebih panjang. Ada saat telah menceritakan kepada kami Adam, ada saat telah menceritakan kepada kami Su'bah. Dari Sa'id ibnu Ibrahim, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala berbicara sholat bi dengan anak kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duhur atau asar. Fa maka salama memberi salam dia. Fa maka qala berbicara dialah kepada hunya. Maka kau bicaralah kepada hunya Zul yang memiliki yadain 2 tangan. As-sholatu sholat ya wahai Rasul Allah apakah meringkas engkau. Maka kola berbicara Nabi SAW kepada ashabi teman-temannya. Apakah hakun benar mak yang yakulu berbicara dia kalau berbicara na'am iya. Maka sholat dia rakaat ini 2 rakaat ukhra ini. Akhora ini bukan akhora ini itu atau ukhra ini ya, dua yang lain. Suma terus sajadah sujud dia sajadatain 2 sujud. Kala berbicara saat dan ro'ait aku baik sholat dia min dari maghrib rakaataini 2 rakaat salama memberi salam dia. Pak maka takalama berbicara dia terus sholat yang baki tersisa dan saja sujud dia sajadatain 2 sujud. Kola berbicara dan kola berbicara dia hakada begini. Fa'ala mengerjakan Nabi SAW. Jadi kalau orang sudah sholat kemudian dia sudah terlanjur melakukan banyak aktivitas gitu, misalnya kalau di sini aktivitasnya kan Nabi itu ngomong apakah itu membuat sholat itu jadi terputus? Ya enggak yang penting begitu dia ingat dia langsung sholat.
Begitu dia ingat, dia langsung sholat. Nabi itu nggak ngomong lagi gitu loh. Jadi sholatnya itu masih jadi satu. Karena ini di luar tahu dia. Tapi dia sudah setahu dia gitu loh. Kemudian dia tiba-tiba nggak apa itu namanya nggak langsung sholat. Nah di situ ulama yang berbeda pendapat. Dia cukup nambah 2 atau harus ngulang lagi. Harus ngulang lagi. Tapi kalau yang dilakukan Nabi, ya tadi dia sholat 2 duhur atau asar 2 rakaat, kemudian dia cuma sholatnya itu 2 rakaat. Kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah sholatnya itu dikosor? Nabi enggak. Nah, terus Nabi ngomong, dia baru nanya sama yang lain. Dan kita memang harus sebagai imam itu memastikan ketika kita sholat, terus ada yang kosor. Ya, ada sholatnya itu, kita ada salah, memastikan dengan makmum yang lain. Kalau ternyata memang iya, ya baru berarti kita mengkodok. Dari di sini juga kelihatan bahwa para sahabat itu ya, para sahabat itu ketika Nabi berbuat salah itu, ketika sholat itu nggak ada yang berani negor. Karena mereka tuh nggak tahu, Nabi itu kan anggapan mereka tuh nggak mungkin salah gitu kan ya. Berarti ketika Nabi itu, dan itu adab sahabat ya. Yang kan repot juga kalau tiap Nabi melakukan sesuatu ditanya kan bingung juga jadi akhirnya. Hanya ketika di sini tuh sahabat juga berterima kasih kepada Dzulkarnain, nanyanya itu apakah sholat itu dikosor? Sholatnya dikosor enggak? Bukan langsung ngomong, oh Nabi kamu lupa ya? Sholatnya kan enggak, dia memastikan bahwa sholatnya itu memang sekarang jadi 2, tadinya 4 jadi 2. Bukan ngomongin bahwa Nabi itu lupa atau tidak. Cuma nanya apakah sekarang sholat duhur itu atau syarat asar itu jadi 2. Kata Nabi, enggak. Terus langsung dia sholat lagi. Nah terkait dengan sujudnya itu, sujud sawi itu hukumnya menurut ulama itu ada sebagian yang menganggap sujud itu wajib. Ada juga yang menganggap sujudnya itu sunnah. Sujud sawinya itu. Yang wajib menganggap bahwa itu do gitu loh, termasuk bagian dari kodok, menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Tapi yang berpendapat bahwa kan kalau umpamanya kita ini kurang 2 ditambah 2 kan udah nggak ada salah lagi gitu. Ngapain harus sujud sawi lagi? Jadi makanya ada yang berpendapat bahwa sujud sawi itu hukumnya itu sunnah. Nah di dalam sujud sawi itu cukup yang melakukan itu imam. Di sini tidak, di hadis ini tidak ditunjukkan bahwa sahabat itu ikut apa itu namanya? Ikut sholat juga kan. Nabi kurang 2 rakaat. Nabi sholat kan ya 2 rakaat. Enggak, yuk sholat nambah gitu kan enggak. Cukup imamnya saja. Itu rahmat ya, rahmat dari Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu juga terjadi pada Nabi, dikasih contoh kepada Nabi. Makanya agama Islam itu agama yang hebat ya. Segala sesuatu itu ada solusinya. Sholat lupa ada solusinya. Kemudian kalau apa ada solusinya. Selalu ada semua gitu loh solusinya itu. Karena memang agama Islam itu ya solusi di dalam kehidupan. Agama Islam itu solusi di dalam kehidupan. Dunia ini solusinya itu ya cuma Islam aja. Yang dia punya solusi untuk segala sesuatu. Itu hebatnya Islam itu apa? Dan yang canggih itu Islam itu dia ketika dia itu melarang sesuatu atau tidak menganukan sesuatu, dia tidak ini loh apa tidak berikutnya itu gimana itu nggak dibahas gitu dalam Islam. Coba sambil contoh nih di waris gitu ya. Kalau orang meninggal itu kan ada warisannya deh. Ya. Kalau orang cerai gimana Bang Yarfan?
Orang cerai ini suami istri, gimana? Bagi hartanya gimana? Cerai karena Allah. Ya. Kalau ini cerai karena manusia. Iya, kalau cerai gimana hukuman pembagian warisan? Atau gimana hukum anak di luar nikah? Apakah dapat warisan atau tidak? Ya. Hah? Enggak. Dalam Islam tuh enggak ada. Hebatnya itu. Coba kalau ada seakan-akan bukan membolehkan anak di luar nikah. Dia ngomong enggak ada, enggak dapat bagian. Kan enggak ada. Di Islam tuh enggak dijelaskan. Ini hukum anak di luar nikah enggak dapat waris. Enggak dibilang. Oh, enggak ada penjelasan. Enggak ada. Oh, enggak dapat. Oh, atau dapatnya cuma ini. Enggak ada. Kenapa? Karena seakan kalau dia ada aturannya seakan-akan boleh dong ada anak di luar nikah. Kalau ada aturan di dalam Islam tuh boleh dong cerai. Walaupun cerai itu kan Allah ngomong itu cerai itu sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci. Tapi makanya dia tidak diatur tuh gimana kalau cerai itu udah atur sendiri aja lah kalian tuh bagi-bagi. Makanya ulama itu nanti ulama itu yang menentukan mau dinisbatkan ke waris apa lu sama silakan. Tapi tidak ada aturannya. Kenapa pasang membolehkan gitu loh. Itu luar biasa itu aturan Islam itu. Sampai yang seperti itu tuh diatur ya karena memang di dalam Islam itu ya solusi untuk kehidupan. Dalam segala hal tuh ada solusinya. Makanya kita itu juga di dalam Islam itu ketika di dalam Islam itu jangan asal juga gitu kan ya. Jangan asal ya. Oh ini langsung ini. Kayak misalnya ini orang kerja di bank, ya udah berhenti, insya Allah iya kalau umpamanya dia langsung dapat kerjaan, imannya masih lemah, terus nanti malah jadi kafir ya malahan. Kan ada sih yang artis-artis yang dia insaf kemudian suruh berhenti, habis itu nggak punya kerjaan balik lagi gitu kan ya? Hah? Lebih parah, Ustaz. Iya lebih parah. Ada yang seperti itu kan tidak ngasih solusi takdirnya itu udah nggak apa-apa sampai kamu cari aja pekerjaan yang lebih bagus. Misalnya nih contoh orang nih yang beranggapan bahwa dia kerja di tempat yang maksiat lah gitulah. Gimana caranya? Dia mau tobat ya udah coba sambil cari solusi aja lah. Kalau kamu udah dapat lebih baik pindah. Gitu kan solusinya kan seperti itu, ada solusi untuk segala sesuatu. Termasuk di ini ketika orang lupa apa solusinya lupa di dalam sholat itu diatur di dalam Islam. Apa solusinya orang ketika di haji dia tidak meninggalkan apa? Oh ada solusinya. Kamu membayar dia. Oh apa solusinya ketika orang misalnya melanggar sumpah? Oh ada. Ini kamu harus gini kan ada semua solusinya. Jadi memang Islam itu solusi di dalam kehidupan sangat lengkap aturannya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Urwah ya. Nah, bin ketika dia sholat maghrib 2 rakaat, dia ngobrol, dia lupa gitu loh. 2 rakaat dia udah lupa tapi dia ngobrol dulu. Lupa, ingat, ngobrol, terus dia sholat sesisanya gitu. Artinya dari hadis ini ketika seseorang itu dia sholat itu apa itu namanya? Dia udah kelewat kemudian dia melakukan aktivitas itu nggak apa-apa. Baru dia sholat. Prinsipnya adalah kodok ya, kodok. Kodoknya itu ya diupayakan dah segera lah. Tapi kalau misalnya di jalan baru ingat, ya bukan langsung di mobil sambil nyopir sholat gitu kan ya. Babu bab ma yang lam tidak ya tasahat bertasahud fi di dalam berarti 2 sujud sahwi. Wa dan salama memberi salam dia. Anas wa dan Husain wa dan lam tidak ya tasahada bertasahud dia berdua. Wa dan kola berbicara Qatadah
Qatadah adalah tidak ya tasahud, membaca tasahud dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf. Akhbaro telah mengabarkan dia kepada kami Malik ibnu Anas. An dari Ayub ibnu Abi Taimah As-Sakhtiyani. An dari Muhammad ibnu Sirin. An dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW insorofa selesai dia min dari isnataini 2 rakaat. Pak maka kola berbicaralah kepada-nya Dzul Yadain, nama sahabat. Apakah surat di kosor as-sholatu sholat am atau nasita lupa engkau? Ya wahai Rasulullah Rasul Allah. Pak maka kola berbicara Rasul Allah SAW. Apakah sodako benar Dzul Yadain? Pak maka kola berbicara an-nasu manusia. Naam benar. Pak maka kola berbicara Rasulullah SAW. Pak maka koma berdiri Rasulullah SAW. Pak maka sholat dia isnatain 2 rakaat. Ukhroyain 2 yang lain. 2 rakaat 2 yang lain. Suma terus salam dia, suma terus kabaro kabir dia, Pak maka sajadah sujud dia mislah seperti sujudinya, atau atwal lebih panjang. Suma terus rofa'a mengangkat dia. Maksudnya rofa'a itu berdiri, bangun dari sujud. Hadasa telah menjelaskan kepada kami Sulaiman ibnu Hab hadasa telah menjelaskan kepada kami Hamad dari Salama ibnu Alqamah qala berbicara dia qultu berbicara aku li kepada Muhammad di dalam sajadati 2 sawi tasahadu bertasawud qala berbicara dia laisa bukan di dalam hadis Abu Hurairah. Jadi babnya itu orang yang tidak tasahud akhir maksudnya tasahud di rakaat kedua ya, di rakaat kedua tidak tasahud walaupun hadis ini hadisnya sebenarnya kurang lengkap. Kemudian sebenarnya ada hadis lain juga yang menjelaskan bahwa ketika seseorang itu dia kan harusnya itu kan ketika kita sholat duhur setelah 2 rakaat itu kan duduk gitu ya, tasahud kan ya, duduk tasahud. Tasahud awal. Ini enggak, setelah itu naik dia. Naik. Jadi kalau dia naik, terus dia tidak tasahud awal, ya dia nanti di ujung dia membaca, melakukan sujud sahwi. Kemudian kalaupun dia misalnya diingatkan, dia tidak perlu balik lagi. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwa tasahud awal itu dia sunnah. Walaupun ada sebagian yang berpendapat bahwa tasahud awal itu dia sesuatu yang wajib. Hanya masalahnya kan kalau itu wajib kan ya tadi. Kan berarti kan sesuatu yang masuk ke dalam rukun. Kan berarti dia tidak boleh ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Tapi ada hadis yang menunjukkan bahwa ketika dia Nabi itu melakukan itu lupa di tasawuf awal, dia tidak balik lagi. Nah kalau menurut ulama itu ketika kita itu lupa kemudian diingatkan, asal yang penting kita belum berdiri kita bisa turun. Jadi baru mau subhanallah gitu loh turun. Tapi kalau di kita udah tegak, udah tidal gitu, udah tegak kita, ya berarti kita teruskan. Kita teruskan nggak lagi, kita mau turun membaca tasawuf awal. Aturannya seperti itu kalau di ketinggalan tasawuf ya, ketinggalan tasawuf awal. Babun bab yukabiru bertakbir fi di dalam sajadati 2 sujud
Hadasa telah menceritakan kepada kami Habs ibnu Umar, hadasa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Ibrahim dari Muhammad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berbicara sallallahu Sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu sholat al-asy itu sore ya, sore. Kan bukroto wa asilan. Sore, bisa sore itu bisa termasuk malam juga. Ya petang ya. Ya sore, petang. Kala berbicara Muhammad dan aksaru kebanyakan, donni mengira kebanyakan. Siapa sih? Al-asru sholat asar. Rok'ata ini 2 rakaat, sumatrus salam dia. Sumatrus koma berdiri ila kepada khosyabah kayu tiang gitu ya, kayu tiang dia kayu tiang di dalam muqaddam depan al-masjid di masjid. Maka wado'a meletakkan dia yada tangannya ala di alatnya. Dan di dalam pada mereka Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka haba segan dia berduaan untuk mengajak bicara kepadanya. Dan khoroja keluar saro'an orang yang cepat anasi manusia. Maka kalau berkata, apakah kosurot diringkas as-sholatu sholat dan rojulun laki-laki yad'u memanggil kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Dzul Yadain. Maka kola berbicara dia, apakah nasita lupa engkau kosurot di kosor sholatnya. Maka kola berbicara dia, lam tidak ansa aku, lupa aku. Dan lam tidak tuksor diringkas atau dikosor, maksudnya sholat. Kola berbicara dia, bala ya, maksudnya enggak gitu. Kau sungguh nasita lupa engkau. Maka sholat dia. Rok'ata ini 2 rakaat, terus memberi salam dia, suma terus kabaro bertakbir dia, maka sajadah sajud dia mislah seperti sujudi atau panjang. Suma terus rofa'a mengangkat dia kepadanya, maka kabaro bertakbir dia. Suma terus wado'a meletakkan dia roksa kepala hunya, maka kabaro bertakbir dia, maka sajadah sujud dia mislah seperti sujudinya atau atwal lebih panjang. Suma terus rofa'a mengangkat dia rosa kepala hunya dan kabaro bertakbir dia. Ini hadisnya hanya hampir sama dengan hadis sebelumnya, hanya dia lebih detail ya, lebih detail. Kalau di hadis pertama dan beberapa hadis itu awal cerita tentang seorang sahabat Nabi ketika melihat Nabi sholat asar, ada juga yang berpendapat itu sholat malam Isya gitu. Nabi itu sholat cuma 2 rakaat, makanya dia nanya apakah dikosor atau memang lupa engkau. Nah, Nabi langsung ingat, terus Nabi langsung sholat. Nah, ketika mau sujud sahwi membaca takbir. Jadi nggak langsung sujud. Jadi Allahu Akbar sujud. Bangun lagi Allahu Akbar. Terus sujud lagi Allahu Akbar, bangun lagi Allahu Akbar. Jadi 4 ya. 4. Jadi kan mau sujud Allahu Akbar, setelah sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar baru salam. Tapi kalau kita lihat dari sini ya, bahwa sahabat itu ya segan gitu loh sama Nabi itu ya. Tapi ya terima kasih juga kepada Dzul Yadain. Yang lain berani nanya aja nggak berani kepada Nabi. Termasuk juga di hadis itu diceritakan bahwa ketika Nabi sholat 2 rakaat tuh Umar juga nggak nanya, Abu Bakar juga nggak nanya.
Dan nggak ada tuh yang ngasih Nabi itu subhanallah gitu kan, nggak ada gitu. Karena mereka pokoknya wa ma atakumur rasul faqudu, apa yang dilakukan, apa yang dikasih Rasul terima gitulah. Mereka itu. Jadi nggak banyak nanya. Tapi ada sahabat yang nanya dan itu diperbolehkan di dalam Islam ya, berdasarkan ini boleh kalau kita datangnya untuk memastikan. Tapi dia bentuknya pertanyaan sopan. Sopannya itu nanya, nah Nabi apakah sekarang dikosor atau kamu lupa? Jadi juga ada saat dalam jangan kepada kami, hadisnya itu ngulang-ngulang. Kutaibah Ibnu Sa'id hadasat dalam jangan kepada kami, Lais an dari Ibnu Syihab an dari Al-A'raj an dari Abdillah Ibnu Buhainah Al-Usdi Halif penjaga Bani Abdul Muthalib. Anasungnya Rasul Allah SAW koma berdiri dia di solat ad-duhur. Wa dan ala kepada hiknya julusun tempat duduk. Pak maka lama ketika atama menyempurnakan dia solat sajadah sujud dia sajadatain 2 sujud. Pak maka kabaro bertakbir dia di dalam kulis setiap sajadati sujud. Wa dia jali sunjudu qabla sebelum an bahwa yusali memberi salam dia. Wa dan sajadah sujud dia huma kepada dia sajadah sujud huma kepada dia annasu manusia ma'a beserta hunya makana tempat yang nasia lupa min dari alsi duduk. Taba'a mengikuti kepadanya Ibnu Juraij an dari Ibnu Syihab di dalam takbir. Nah kalau di hadis yang awal-awal orang sujud itu dia tidak mengikuti Nabi. Tidak ngikut Nabi. Yang sujud imamnya. Kalau di sini yang di hadis berikutnya itu imamnya manusia itu ada sebagian yang ngikut gitu. Jadi bisa dua-duanya. Gak apa-apa kalau dua-duanya dia mau ngikut di tempatnya dia gitu loh, di tempatnya dia. Hanya kalau yang di hadis ini tidak disebutkan dia sujudnya kenapa gitu ya. Di hadis ini tidak disebutkan bahwa dia sholatnya itu kurang atau tidak. Jadi kalau sujud sahwi, kalau di yang hadis yang sebelum-sebelumnya itu Nabi itu sholat sendiri. Kurangnya itu Nabi sholat. Kalau di hadis ini itu tidak disebutkan Nabi cuma sholat duhur, kemudian dia diakhiri ada 2 rakaat sujud sahwi, kemudian dia orang-orang ngikut beserta Nabi ikut sama-sama sujud. Bab ida apabila lam tidak yudrik menyusul, justru itu menyusulkum pada kalian, maksudnya tahu ya, nggak tahu kamu. Kam yadri alam tidak yadri tahu kam berapa sholat salasan 3 atau arbaan 4 sajadah sujud dia sajadatain 2 sujud dan jalisun duduk. Hadasa telah menceritakan kepada kami Mu'ad ibnu Fudollah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Hisam ibnu Abi Abdillah Dastawai an dari Yahya ibnu Kasir an dari Salamah an dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu qala berbicara Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila nudia dipanggil bi pada salat adbaro kabur syaiton wa dan lapunya duratu kentut hatta sehingga la tidak yasma'u mendengar al adzana kepada azan. Maka idza apabila kudia atau ditentukan ditunaikanlah al adzanu azan akbala kabur dia. Maka idza suwiba dipanggil azan atau qomat dengan haknya adbaro kabur dia. Maka idza apabila kudia ditunaikan as-sawib tadi qomat ya. Akbala datang dia hatta sehingga yakhtir ada dia baina antara mar'i. Yakhtir itu sebenarnya membahayakan ya. Sebenarnya khotar itu kan bahaya, tapi menggodanya. Baina antara mar'i laki-laki antara orang dan nafsi dirinya, yakulu berbicara dia uzkur ingatlah kada ini dan kada ini yang lam tidak yadkur ingat dia hatta sehingga ya dolam bingung dola itu menjadi bingung ya. Rajul laki-laki kalau ya ditahu dia kam berapa sholat dia. Maka idza apabila lam tidak yadri tahu dia yadri tahu seorang kum kalian kam berapa sholat salasan atau arba'an maka li agar yasjudu sujud ya sajadatain dua sujud dan dia jalisun yang duduk. Nah hadis ini kalau orang nggak tahu sholat itu udah berapa rakaat maka dia harus sujud sahwi 2 rakaat. Tapi yang jelas ketika kita ragu tentang sesuatu kita putuskan aja. Putuskan misalnya antara 2 dan 3 ya udah ngambil mana yang udah. Kalau umpamanya kita yakin yang kita lebih yakin 4 kan berarti kan nggak kurang gitu kan ya. Tapi tetap dia sujud sahwi. Karena dia tetap pada lupa takutnya dia sujud sahwi itu kan sebagian ulama mengatakan itu sebagai qadha, sebagai fidyah gitu loh. Kalau kayak orang puasa itu nggak puasa dia ngasih fidyah. Atau orang melanggar sumpah ngasih tebusan. Jadi kan dia nggak tahu. Kalau dia tahu misalnya 3, ya udah tambahin aja. Jadi kuncinya itu ketika kita itu lupa di dalam sholat berapa rakaat atau apa, yakinkan aja, putuskan mau yang mana. Ketiga tambahin 1. Tapi di ujungnya tetap ditutup dengan sujud sahwi. Bab sahwi sujud sahwi di dalam al-fardhi salat sunat salat wajib dan salat sunat dan sajadah sujud Ibnu Abbas radhiyallahu sajadatain 2 sujud ba'da setelah witir hiknya. Ada saat dalam jangan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf Akbar telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah Ibnu Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annasunya Rasul sallallahu qala berbicara dia inna sunya ahadu salah seorang kalam apabila qoma berdiri dia yusolli sholat dia ja'a datang syaiton maka bisa menyelimuti kala kepadanya hatta sehingga tidak tahu dia berapa sholat dia. Maka apabila wajada menemukan dalika itu ahadu salah seorang kum kalian maka agar sujud dia sajadatain 2 rakaat dan dia jalisun. Jadi setan itu akan menyelimuti artinya menyelimuti itu ke memberikan bisikan. Kalau di hadis yang lain tuh
Di hadis sebelumnya itu setan itu mengganggu dengan memberikan bisikan-bisikan yang membuat orang itu hanya lupa dia sudah sholat berapa rakaat. Nah, ketika terjadi seperti itu, dia orang itu diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Bab Ida apabila kulima dikatakan wa dan huwa dia yusoli, sholat dia, pak maka asar memberi isyarat dia dengan yaditainya, yaditaninya, pak maka istama'a mendengarkan atau mendengarkan dia, membuat mendengar. Hadasa telah bercakap kepada kami Yahya ibnu Sulaiman. Kola berbicara hadasa telah bercakap ni kepadaku Ibnu Wahab. Kola berbicara akhbaro telah mabar kepadaku Amar an dari Bukair, an dari Quraib, an nasunya Ibnu Abbas, wa dan Miswar Ibnu Makhromah, wa dan Abdurrahman Ibnu Azhar radhiyallahu anhum, arsalu mengutus mereka kepadanya ila kepada Aisyah radhiyallahu anha. Semoga meridai Allah darinya. Maka qalu berbicara mereka. Iqra membacakan layaknya assalama salamin dari nak kami jami'an seluruhnya. Wa dan sal bertanyalah engkau hak padanya an dari rakaat ini 2 rakaat ba'da setelah solat al-asri asar. Wa dan kul katakanlah lah kepada haknya inasmunya kami ukhbirna diberitahu kami anna sunya ki engkau tusoliana solat engkau huma pada dia berdua. Wa dan kot sungguh balagho telah sampai pada kami anna sunya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang dia dari haknya. Wa dan kola berbicara Ibnu Abbas, wa dan kuntu ternyata aku adribu membuat aku an-nasak pada manusia ma'a beserta Umar Ibnu Khattab dari ibunya dan dari rumah dia berdua. Pak maka kola berbicara Quraib, pak maka dakhol tu masuk aku ala kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pak maka balak Oh iya makanya bingung kok balak. Balak tuh menyampaikan aku padanya. Mak yang arsalu mengutus mereka nih kepadaku. Pak maka kolat berbicara dia. Sal tanyakanlah Umma Salamah kepada Umma Salamah. Pak maka khorot tuh keluar aku ilah kepada mereka. Pak maka akhbar tuh mengabarkan aku hum pada mereka bi dengan kauli ucapan haknya. Pak maka Roddu mengembalikanlah engkau nik kepadaku ilah kepada Ummi Salamah bi dengan mistis bangsa mak yang arsalu mengutus mereka nik kepadaku bi dengan hiknya ilah kepada Aisyah. Pak maka qalat berbicara Ummu Salamah radhiyallahu anha, sami itu mendengar aku Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha melarang dia dari haknya. Suma terus ro'a itu melihat akunya yusoli sholat dia haknya hina ketika sholat asar. Suma terus dakhola masuk dia wa dan indi di sisiku niswatun istri-istri min dari Bani Haram min dari al-ansori orang Ansor. Pak maka arsal itu mengutus aku ila kewadahinya jariyata budak. Jariah itu bisa anak perempuan kecil gitu loh, atau bisa juga budak perempuan. Pak maka aku bicara aku kumi berdirilah engkau di jambi samping hiknya. Kuli katakanlah kepada huknya Takulu berbicaralah kepada engkau Ummu Salamah, ya wahai Rasul Allah. Sami itu mendengar aku kepada engkau tanha mengarang dari hata ini 2 ini. Wa dan aro melihat aku kepada engkau tusoli sholat lima pada dia berdua.
Pak, maka kalau asal dia dengan jadi tangan hiknya, Pak, maka istakhirri tertinggal atau mengakhirkan dia dari huknya. Pak, maka Pak alat mengerjakan al-jariyatu budak perempuan atau anak perempuan, Pak, maka asal memberi isyarat dia dengan ya di tangan hiknya. Pak, maka ista'akhirat mengakhirkan atau melambatkan dia dari huknya. Pak, maka lama ketika insorofa selesai, Kola berbicara dia, ya wahai binti Abi Umayyah, binti Abi Umayyah. Sa'alti bertanya engkau andai rakaat ini 2 rakaat ba'da setelah asri asal. Dan inasunya huknya ata datang nih kepadaku anasu manusia min dari Abdul Qais. Pak, maka sawolu sibuk mereka padaku dari rakaat ini 2 rakaat alata ini 2 yang ba'da setelah duhur. Pak, maka huma dia hatani 2 ya, 2 itu. Orang-orang itu banyak bertanya kepada Aisyah tentang hadis bahwa Nabi itu pernah sholat 2 rakaat di dalam setelah sholat asar. Padahal ada hadis yang menunjukkan bahwa kita larang setelah sholat asar itu tidak boleh ada sholat apapun. Nah, Aisyah akhirnya mengutus jariyahnya. Jariyah itu suruh nanya kepada Ummu Salamah yang dia tahu itu. Salamah juga akhirnya diutus kepada Nabi. Nabi mempertanyakan kenapa dia sholat ba'da asar 2 rakaat. Nah, kalau ini hadisnya lanjutnya nih. Di hadis lain itu dijelaskan bahwa Nabi itu dia lupa itu karena dia sibuk gitu ya. Karena dia sibuk mau mendamaikan atau apa ya, datang malaikat antara 2 itu. Sehingga dia tidak sempat melaksanakan sholat sunat setelah duhur. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia melaksanakannya itu setelah asar. Setelah asar. Nah, apakah ini menjadi kekhususan kepada Nabi saja karena setelah asar itu ada larangan atau memang ini diperbolehkan? Ya, ulama mengatakan ini diperbolehkan untuk semua orang yang kalau dia ketinggalan sholat yang rutin biasanya dia lakukan, ya nggak apa-apa kalau dia mau mengkodoknya. Kalau dia lupa, kalau dia ingat apa itu namanya, nggak, kalau dia ingat ya maksudnya kalau dia, tapi ini ya kalau di hadis ini Nabi itu ya hanya sekali itu dia sholat, bukan rutin lah. Jangan sengaja dilupain nanti aja lah, kan bisa setelah asar lihat hadis. Jadi kalau lihat hadis itu ya harus lihat penyebabnya dan kapan Nabi melakukan itu. Karena kalau Nabi melakukan itu jangan pula dinisbatkan kepada yang lain. Dinisbatkan kepada yang lain. Jadi, oh ini kalau mau boleh ya berarti saya hadis yang lain boleh juga gitu ya, lupa. Terus dilaksanakan tuh nanti setelah Isya atau setelah asar atau padahal itu adalah waktu-waktu yang dilarang. Dilarang itu sholat kalau tanpa sebab. Kalau ada sebabnya ya boleh. Kalau itulah enaknya kalau zaman Nabi ya. Zaman Nabi itu para sahabat itu ketika ada satu masalah, mereka itu ada tempat nanyanya tentang sesuatu. Harusnya juga sebenarnya ulama juga harus ada ulama yang menjadi panutan gitu loh di satu wilayah ya, kayak umpamanya kayak di dulu saya bekerja itu kan di Abu Dhabi itu setiap masjid itu ada ini ya ustadznya, kemudian
Ustadz itu merangkap sebagai imam, ada muazin, kemudian ada kebersihan. Memang masjid itu punya pemerintah. Jadi kalau orang mau bertanya masalah agama ya ke dia gitu loh. Ke dia. Semua orang kalau urusan agama tanyanya tuh ke dia. Makanya sebenarnya kalau yang seperti itu lebih bagus. Kayak masjid itu dijadikan kayak punyanya apa itunya punya pemerintah gitu loh. Punya pemerintah. Tapi ya syaratnya tadi. Pemerintah itu jadikan imam, digaji, siapin marbotnya gitu kan ya. Marbot sama kebersihan siapin, digaji juga. Harusnya seperti itu. Nah dia bisa ngontrol gitu. Ngontrol isi ceramahnya. Sekarang kan repotnya kan ketika kita mau ngisi ngontrol isi ceramah tapi bayar juga enggak gitu kan ya. Masih untung mau ada yang ngisi ceramah khotbah Jumat gitu kan ya. Khotbah Jumat bukannya di cuman dilarang aja mau diarahkan harus isinya ini tapi masjidnya sendiri nggak ada yang ngurus. Harusnya kalau ikut lah gitu loh kayak di Arab itu dia itu termasuk punyanya apa itu namanya kayak SMP SMA itu ada pegawai. Bab isaroti memberi isyarat fi di dalam as-sholati sholat. Qala berbicara hunya Quraib dari Umi Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada saat dalam jangan kepada kami Kutaibah ibnu Sa'id, Yakub ibnu Abdirrahman dari Abu Hazam dari Sa'ad ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu annasunya Rasulullah balago sampai kepadanya annasunya Bani Amr wa dan Ibnu Auf, Bani Ibnu Auf, karena ternyata baina antarahum mereka sayun sesuatu yang ribut. Pak maka kharaja keluar Rasulullah SAW yuslihu membuat keberesan baina antarahum mereka pada unasin manusia ma'a beserta hu'nya. Pak maka hu bisa terhalang Rasul oleh Allah SAW wa dan hanat datang as-sholatu sholat fa maka ja'a datang Bilal ila kepada Abi Bakar radhiyallahu anhu fa maqala berbicara ya wahai Abu Bakar inna dunya Rasul oleh Allah SAW qad sungguh bisa terlambat dia wa dan qad sungguh hanati telah tiba as-sholatu waktu sholat fa maka hal apakah kepada engkau an untuk atau mengimami anasa kepada manusia. Kalau bicara dia na'am. In kalau sita menghendaki engkau. Pak maka akoma berdiri atau membuat berdiri Bilal wa dan takodamamu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pak maka kabaro takbir dia. Li kepada anasi manusia wa dan ja'a roda'a datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamsi berjalan dia di dalam sufufi sof hatta sehingga koma berdiri dia di sofi sof. Pak maka akhoda mengambil annasu manusia di dalam tasbih. Sampai itu tepuk tangan ya. Apa ini menepuk. Wa dan karena ternyata Abu Bakar radhiyallahu an la tidak yaltafit melirik dia di dalam sholatihnya. Pak maka lama ketika aksaro banyak anak manusia iltafat menengok dia. Pak maka idza tahu Rasulullah SAW. Pak maka asara memberi isyarat dia ila kepada hiknya. Rasul Allah SAW. Ya'muru menyuruh dia kepadanya untuk yusoli sholat dia Pak maka ropa mengangkat Abu Bakar dia adai kedua tangannya Pak maka hamidah memuji dia Allah kepada Allah wa dan roja'a kembali dia al-qohoroh mundur waro'a di belakang huknya hatta sehingga koma berdiri dia di dalam sofi
Pak maka koma berbicara berdiri Rasulullah SAW maka sholat dia kepada manusia. Pak maka lama ketika Farogo selesai akbala menghadap dia ala kepada manusia. Pak maka kola berbicara dia, ya ayuha wahai anasu manusia, maapalah kepadakum kalian hina ketika anak kami sayun sesuatu di dalam mana? Sholat akhotum mengambil kalian di dalam tasbih tepuk tangan. Inama sungguhnya tasbihku tepuk tangan itu bagi anisai perempuan. Man barang siapa tabat tobat dia padanya fi dalam sayin sesuatu fi dalam sholat hiknya. Pak makali agar yakul berbicara dia subhanallah. Ma suci Allah. Kola berbicara dia la tidak yasma'u mendengar padanya adun salah seorang hina ketika yakulu berbicara subhanallah ila kecuali iltafat nengok Abu Bakar apa mana mengharangkan kepada engkau untuk tusoli solat engkau bagi anasi manusia hina ketika asar tu memberi isyarat aku ilah kepada engkau. Pak maka kola berbicara dia Abu Bakar radhiyallahu anhuma tidak karena ternyata yang bagi layak bagi Ibnu Abi Kuhafah anak Abi Kuhafah yusoli sholat dia baina antara yadai dua tangan Rasulullah SAW. Yang hadisnya ini bab memberi isyarat di dalam sholat ya. Kalau seseorang ditanya di dalam sholat kemudian dia memberikan jawaban, dia memberi isyarat aja. Kalau misalnya orang salam ya, dia ngasih isyaratnya itu Allahu Akbar gitulah. Maksudnya dia ngasih tahu bahwa dia itu lagi sholat. Jadi kalau dia mau memberitahu dengan perkataan-perkataan, ada perkataan-perkataan itu harus perkataan yang sesuai ditetapkan agama ya. Misalnya takbir atau tasbih atau apa tandanya. Nah, ketika Nabi itu di hadis ini kemarin sudah diceritakan bahwa Nabi itu mendamaikan Bani Auf ya, Bani Auf dan Bani Sa'ad. Oh, di Madinah ribut, Nabi mendamaikan sendiri. Jadi hadisnya itu kalau bisa ada sesuatu yang ributnya harus segera didamaikan biar tidak perpanjang. Nah, mungkin karena saking lamanya dia itu membuat dua kabilah itu sama-sama nurut, ya akhirnya sampai datang waktu sholat Nabi tidak bisa sholat tepat waktu. Orang-orang ngomong ya udah tinggal aja Nabi gitu loh. Nabi ditinggal. Tahu-tahu waktu sholat udah setengahnya muncul Nabi. Orang-orang ngasih tahu tepuk tangan. Tapi ternyata para sahabat Abu Bakar yang jadi imam nggak tahu gitu loh. Sampai ribut baru akhirnya Abu Bakar mundur ke belakang. Dia udah masuk ke dalam shaf. Jadi salah satu sunnahnya itu kalau imam itu boleh dia masuk merobos ke shaf itu boleh. Jangan semuanya lah. Nanti mentang-mentang ada yang pergi satu terus orang rebutan masuk, enggak gitu. Kalau yang mecah shaf itu kalau di hadis ini ya imam yang melakukan itu. Kalau ada yang menafsirkan semuanya ya wallahu a'lam ya, namanya kan hadis kan. Bentar saya ke toilet ini. Lanjut. Ada saat telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sulaiman, kalau berbicara dia.
Hadasa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, hadasa telah menceritakan kepada kami As-Sauri, an dari Hisam, an dari Fatimah, qalat berbicara, dakhaltu masuk aku ala kepada Aisyah radhiyallahu anha, wa dan dia tu sholat dia qaimatan yang berdiri, wa dan annasu manusia qiyamun yang berdiri. Pak maka kul tu berbicara aku, apa saknu tingkah laku anasi mana. Pak maka asyarat memberi isyarat dia dengan roksi kepala lahirnya. Ila kepada samai langit. Pak maka kul tu beraku al ayatu ayah atau tanda. Kolat berbicara dia dengan roksi kepala lahirnya. Maksudnya naam iya. Jadi ketika ada seseorang bertanya di dalam sholat, ya. Nah, ini kan cerita sebelumnya kan diceritakan bahwa ketika ini hadis tentang sholat khusuf, aku ikut sholat khusuf, tiba-tiba datang Asma datang Fatimah ya, Asma dari Asma, dia Asma itu masuk nanya kepada Aisyah ada apa, nanya ke orang lagi sholat, makanya dia menjawabnya itu dengan memberi isyarat. Makanya orang sholat itu ketika ada orang itu memberi salam atau menanyakan sesuatu, dia diperbolehkan memberikan isyarat. Itu tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia ada kata-kata itu bisa membatalkan sholatnya. Kecuali kata-kata itu kata-kata tahmid atau takbir gitu ya nggak masalah yang seperti itu. Tapi kalau itu dilaci gitu ya, yang apa itu batal otomatis sholatnya. Karena dia menambah-nambah ya. Menambah-nambah sesuatu. Makanya kenapa di dalam sujud sawi juga ketika kita tahu gitu loh, tidak ada apa-apa ya tidak boleh ditambahkan sujud sawi. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ismail, Kola berbicara hadasa telah menceritakan kepadaku Malik an dari Hisam an dari abi bapaknya an dari Aisyah radhiyallahu an zauji istri Nabi SAW. Anna sunya haknya kolat berbicara. Solat Rasulullah SAW fi di baiti rumahnya wa dan huwa dia syakin ragu jalisan duduk wa dan solat waro'a di belakangnya kaum kiaman dengan diri. Pak maka asaro memberi isyarat ya ila kepada mereka untuk ijli duduk. Pak maka in lama ketika insorofa selesai kola berbicara dia in nama suhunya yu'ila dijakrikan al imamu imam li untuk yuk tamam diikuti. Dengan hiknya Pak maka ida apabila aku aruku Pak maka kau rukuklah kalian. Wa dan ida apabila rofa'a bangkit Pak maka irfa'u bangkitlah kalian. Nah, di sini cerita di awal ya ketika Nabi sakit ya, Nabi sakit. Kemudian dia tiba-tiba menjadi imam karena menggantikan Abu Bakar ya, menggantikan Abu Bakar. Datang Abu Bakar, dia lagi sakit. Abu Bakar ditunjuk sebagai imamnya. Kemudian datang Abu Bakar. Nah, Nabi itu sholatnya itu duduk gitu. Sahabat itu sholatnya tetap berdiri. Sholatnya itu tetap berdiri. Nah, oleh Nabi itu diberi syarat agar mereka itu duduk. Suruh duduk ngikutin dia. Setelah sholat disampaikan bahwa imam itu dijadikan imam itu untuk diikuti. Makanya apa yang dilakukan oleh imam itu diikuti. Tapi sebagai ulama berpendapat bahwa hadis ini tuh mansuh ya. Mansuh. Kenapa di hari terakhir pas Nabi itu kemudian hari keberapa itu setelah Nabi itu sakit, Nabi datang, terus Abu Bakar itu sholat di sampingnya. Jadi manusia itu ngikutin Abu Bakar ngikutin Nabi yang duduk. Abu Bakar ngikutin Nabi duduk, tapi Abu Bakarnya itu tetap berdiri, gitu, diikutin oleh manusia. Jadi
Sebagian ada yang menganggap itu maksud, sebagian tidak menganggap itu maksud karena inilah disampaikan bahwa imam itu dijadikan imam itu untuk diikuti. Makanya apapun yang dilakukan oleh imam itu ikuti, cepat mau dia lambat ikutin aja lah. Karena apa yang didapat oleh imam itu otomatis kita dapat, tapi kalau yang dia yang kurang ya imam yang tanggung jawab itu. Kitab jenazah. Kitabun jenazah, kitab jenazah, babun bab fi di dalam janaiz. Jenazah wa dan man barang siapa karena ternyata terakhir kalamnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa dan kila dikatakan kepada Wahab ibnu Munabih, apakah laisa bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah miftahun kunci al jannati surga. Bicara dia, bala iya mungkin, tetapi laisa bukankah miftahun kunci-kunci illa kecuali la punya hunya asnanun gigi. Pak makain kalau jika datang kau dengan miftah gigi, la punya hunya asnanun, miftahun kunci la punya hunya asnanun gigi, futiha dibuka la bagi ka engkau. Wadan in kalau lam tidak yuftah dibuka la bagi ka engkau. Wadan in kalau la tidak. Wadan Illa kecuali. Wa illa lam. Ya illanya itu in kalau la tidak, lam tidak, yuftah gitu. Tidak. Kalau enggak ya enggak akan dibuka gitu loh. Dua. Kalau enggak akan dibuka gitu. Jadi illanya itu bukan kecuali tapi inla itu. In kalau la tidak, lam tidak, ya, dua kali lahnya. Kalau enggak ya enggak akan dibuka gitu maksudnya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ma'had ibnu Maimun. Hadasa telah menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab dari Makrur ibnu Su'aid dari Abi Dzar radhiyallahu an. Qala berbicara dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata datang nih kepadaku ati yang datang min dari Rabbi Tuhanku. Fa maka akhbar mengabarkan dia nih kepadaku. Atau qala berbicara dia basar memberi kabar gembira nih kepadaku. Annazunya hunya man yang mata mati dia min dari umatku. La tidak yusrik menyentuhkan dia kepada Allah sayan sesuatu dakhala masuk akan masuk dia al jannah ke surga. Kultu berbicara aku zana berzina dia. Wa dan in kalau saroko mencuri dia. Kola berbicara dia wa dan in kalau zana berzina dia, wa dan in kalau saroko mencuri dia. Ya, ini terkait dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi perbuatan dosa besar itu tidak merusak la ilaha illallah. Jadi tidak merusak la ilaha illallah. Artinya apa? Ya tidak, dosa besar itu tidak membatalkan keislaman seseorang. Dosa besar itu tidak akan keislaman seseorang. Seperti misalnya seorang pencuri atau pezina gitu ya. Pencuri atau pezina itu. Hanya itu nanti akan membuat mereka itu ya nggak bisa masuk surga. Kecuali mereka itu disiksa dulu. Gitu. Disiksa dulu. Tapi perbuatannya itu tidak merusak la ilaha illallah. Yang masalah itu adalah gimana kalau sholat. Kalau orang tidak sholat maka dia merusak la ilaha illallah atau tidak. Karena kalau sholat itu kan
Beda dengan ini kan ya, beda dengan kayak mencuri. Kalau mencuri itu kan ada hukumannya kan ya. Orang mencuri potong tangan, orang berzina dianu. Tapi kalau orang sholat itu kan, orang meninggalkan sholat itu hukumnya apa gitu kan? Kan tidak dijelaskan di dalam Islam kan ya. Makanya ada yang ulama itu memberikan takzir ya, takzir. Atau kalau orang menganggap sholat itu sesuatu yang tidak wajib, ya berarti dia masuknya itu sebagai kafir berarti. Dia tidak sholat karena menganggap itu sesuatu yang tidak wajib. Karena hal ini kan bicara gitu ya. Man sarobal khomar. Barang siapa minum khobar karena dia muharraman lah, karena dia menganggap, dan dia menganggap khobar itu haram. Jalanlah kami jilid, kami pukul aja. Waman saroban khobar, dan barang siapa minum khobar muhalalan lah, karena dia menganggap itu halal, maka kotal bunuh. Makanya kalau umpamanya orangnya tidak sholat, ya itu bisa merusak la ilah loh. Tapi kalau kayak berzina atau tidak, tidak. Karena berarti dia hanya dia tergoda aja nafsunya. Walaupun ada sebagian besar ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan ya, tidak membatalkan la ilaha illallahnya. Karena masalahnya ya tadi kalau yang berpendapat tuh di hadis ini kan dikatakan bahwa la ilaha illallah itu pintu surga, tapi kan pintu itu kan punya kunci itu punya gigi-gigi yang dia bisa dipakai masuk gitu loh. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah kan harus ada buktinya, harus ada amalnya. Amal mendasar itu ya sholat itulah. Kalau nggak ada amal-amalnya gimana dia mau masuk surga? Cuman yang harus diingatnya bahwa ucapan Nabi ini, Nabi ini itu di mana? Di Madinah kan ya? Di Madinah yang aturan Islam itu sudah ditegakkan. Artinya kalau orang ya mencuri, ya pasti dipotong tangan. Potong tangan udah dihukumi di dunia, berarti kan ya udah bebas itu. Termasuk juga mencuri. Kecuali orang-orang yang dia bersembunyi ya tidak mengakui perbuatan dosanya ya wallahu alam. Tapi yang jelas kalau orang dia berbuat dosa berbeda dengan pendapat Khawarij, ketika seseorang itu berbuat dosa menurut Khawarij itu dia sudah keluar dari agama Islam dan dia harus masuk Islam lagi. Itu yang mereka tuntut sebenarnya dari Ali. Makanya Ali itu kalau misalnya maksudnya gini ya, Mak. Kadang kalau untuk urusan akidah itu agak repot juga gitu ya. Sebenarnya Ali itu kan gampang mau membuat Khawarij itu gabung sama dia kan ya. Kan Ali tinggal ngakui, Ali kamu itu kafir, kamu bayar masuk Islam lagi gitu. Sudah kan mereka ngikut gitu. Tinggal sadar lagi aja Ali kan sebenarnya kan. Tapi masalahnya efeknya dia mengakui itu, otomatis dia melakukan sesuatu yang salah. Menganggap kalau yang dia ngaku kafir kan semua orang jadi kafir semua. Membenarkan sesuatu yang salah. Dan itu memang itu keputusan Ali itu ya tegas untuk masalah seperti itu. Tapi itulah manusia itu harus punya pertimbangan ya. Efeknya apa ketika dia mengucapkan seperti itu. Berbeda dengan Umar ya. Umar itu kan ada di zaman Umar itu orang musyrik, orang kafir gitu loh. Mau bayar di zaman Ibnu Abbas ya. Nggak mau bayar pajak, maunya bayar zakat. Mereka kan bukan orang Islam. Suruh bayar pajak 10%. Enggak, kami maunya, enggak apa-apa 10%, tapi disebut sebagai zakat. Umar enggak mau, enggak ada lah dalam Islam. Dalam Islam itu kalau ngambil orang. Akhirnya ketemu Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas tuh, ya Amirul Mukminin, orang otaknya edan kok kamu ikut edan juga. Ya udah biarin aja lah. Sebut aja zakat 10%. Apa susahnya, yang penting mereka bayar. Kata Ibnu Abbas tuh. Ya, kadang
ngomongnya tergantung kepada siapa ngomongnya. Ada saat telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Hafs, ada saat telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Hafs, ada Abi ya bapakku, hadasa telah menceritakan kepada kami Akmas, hadasa telah menceritakan kepada kami Syakik dari Bilal radhiyallahu anhu. Qala berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa mati yusrik menyekutukan dia kepada Allah sayan kepada sesuatu dakhala akan masuk dia neraka. Wa dan kultu berbicara dia aku man yang matilah tidak yusrik menyekutukan dia kepada Allah dakhala akan masuk al jannata ke surga. Jadi kalau orang dia mati kemudian dia berbuat dosa, selama dia itu tidak syirik ya, tidak menyembah berhala atau apa, dia akan masuk surga, hanya nyemplung dulu neraka. Karena kan di dalam hadisnya kan orang yang terakhir masuk surga itu adalah seorang laki-laki yang dia tidak punya kebaikan sama sekali di dunia ini kecuali cuman dia masuk Islam hanya karena berharap ridho Allah. Itu aja. Cuman ngomong aja. Nggak ada amal lainnya. Nggak ada amal lain. Cuman ngomong la ilaha illallah. Ya nggak ngapa-ngapain. Yaitu orang yang terakhir masuk surga ya. Ya, Allah masuk surganya. Maksudnya paling lama dia, lama bener. Makanya mau seperti itu kita, gitu kan ya. Makanya hidup itu harus bisa ngukur diri. Kira-kira kalau kita mati sekarang, kira-kira masuk surga atau neraka. Kalau umpamanya kita nih bakal mati malam ini, kira-kira mau ngapain? Kira-kira kita ngitung nih, ternyata amal nggak ada. Ya, cuman itu minta ampun. Karena hidup manusia itu asal dosanya diampuni itu selesai urusannya. Selesai sama Allah. Kalau urusan manusia itu yang penting asal urusannya beres sama Allah itu beres. Walaupun dia nggak beres sama manusia, asal sama beres sama Allah itu beres. Beda ya misalnya. Makanya kan nanti ada orang yang dia dibunuh gitu kan ya. Dibunuh. Terus dia nuntut kepada seseorang di akhirat itu. Oleh Allah itu yang membunuh itu mau masuk surga. Nggak dituntut, nggak mau dia masuk surga. Udah kamu juga masuk surga. Gimana masih menuntut nggak? Ya sudah. Jadi nggak protes gitu. Yang penting kan terserah Allah aja kan. Terserah Allah. Otomatis manusia itu kalau dia beres sama Allah ya beres semuanya. Beres semuanya. Hanya kadang ya sulitnya beres kepada manusia. Karena sulitnya beres ke Allah, lebih sulit urusannya dengan Allah dibanding dengan manusia. Karena Nabi mah tidak peduli kepada manusia, nah dia beres sama Allah dulu. Ada pertanyaan dah malam ya? 10. Kita lanjut. Yuk, kalau nggak ada pertanyaan, yuk kita doa dulu ya. Tanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ana dolamna anfusana fa illam taghfir lana minal khasirin. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ij'al fi qalbina nuran wa fis sam'ina nuran wa basarina nuran. Wa an yamanina nuran wa an yasarina nuran wa min amanina nur qalbina nuran wa min tahtina nuran wa min fawqina nuran. Allahumma atmim alaina nur. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadil wa syarri ma ba'dah. Rabbana inna nas'aluka khairu qada' fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada' fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika min dzalika wa ma qaraba ilaihi min qawlin aw amal. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.